Makanya biasakan Bu, selalu pengen nolongin orang. Pengen nolongin orang. Ngapain nolongin dia? Salah. Makin banyak kita berderma, makin banyak kita bersedekah, makin melimpah ruah, tidak akan terbayang oleh otak kita. Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Itu kegunaan haulan. Tidak ada kewajiban, nggak bikin haulan juga tidak bermasalah. Yang penting kita koreksi diri. Coba kalau di sini ada seorang ustazah yang selalu berpikir, jangan belajar ke sana ya, udah sama saya. Robah itu kebodohan. Hadis Nabi mengatakan walau bisik, ayat ini mengatakan lalulat, mudah dijelajahi. Pakai Quran, pakai hadis Nabi, insya Allah kita selamat. Sekarang kita lihat. Ini Asmaul Husna, Al-Qudus terdapat dalam diri Allah. Kita sebagai hamba Allah, saya berkali-kali bilang, kita manusia ditakdirkan oleh Allah. Ada sifat ketuhanan, ada sifat syaitoniah, ada sifat hayawaniyah. Nah, dengan sifat ketuhanan yang terdapat dalam diri kita, di antaranya Asmaul Husna itu Al-Qudus, Maha Suci Allah. Artinya apa? Karena kita al-insan malu'atawanisan, manusia tempat salah dan lupa. Kalau udah tahu salah, tobat bang lo. Udah tahu salah kagak tobat-tobat. Ntar aja kalau udah mau mati, emang lu tahu kapan mati? Kan suka ada yang begitu. Tobat dari sekarang, Allah masih muda, ntar aja udah tua. Apa umur sampai tua? Belum tentu. Saya Bu Munir kebetulan aja sampai tua, tapi kaki udah pada ngilu, jalan juga. Coba. Mati imam muda, mau tua. Makanya Al-Qudus, Maha Suci Allah, selalu banyak bertaubat. Kemudian Bu, apalagi mikir pakai otak yang di atas. Kalau kita akan mengerjakan sesuatu, benar nggak kata Allah? Diridhoi oleh Allah atau tidak? Misalnya ibu pulang ngaji, di otak ibu pengen ngomongin temen ngaji yang sebelah duduk ibu. Kalau otak ibu jalan, Al-Qudus, saya Maha Suci, nggak mau ngotori hati saya dengan ngomongin orang. Hap, telan lagi tuh. Tapi kalau orang tidak melaksanakan Al-Qudus, si anu kan, lu ngapain ngomongin orang? Kayak lu nggak punya kekurangan. Lu ngapain ngarumpi ngomongin orang kayak lu orang bener aja? Nggak usah. Kalau ada orang ngomongin stop, gua nggak mau dosa, lu aja sana. Tapi jangan juga, saya emang nggak ikut ngomong, duduk doang ya. Kuping lu ngedenger. Jadi kudus, terapkan Al-Qudus dalam diri kita. Contoh, ibu mau makan, halal apa enggak? Haram apa subhat? Mikir. Kalau Al-Qudus terapkan dalam diri kita, misalnya beli bawang 1 kilo, nyomot tambahin, ini yang tambahin ini maling, bukan Al-Qudus. Yang beli Al-Qudus. Di cabai 1 kilo nyomot, ini saya berkali-kali ngomong biar ngerti. Pergi ke pengajian, kue 1 jangan jatah orang lu ambil. Berarti Anda tidak kudus, tidak suci. Kue dibawa pulang kasih anak lu, pantas anak lu ngelawat, pantas anak lu bengal, pantas nyebelin, dinasehatin nggak denger, suruh sholat susah. Kenapa? Al-Qudusnya hilang. Ini Al-Qudus. Karena kita manusia banyak salah, banyak bertaubat. Ya ibnu Adam la tataini bikrobil abdi khotoya summa la kitani la tusriku bisayat la ataituka bikrobiha magbirotan. Hai turunan Adam, kita turunan Adam. Kalau seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, dan tidak pernah menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, kamu datang lalu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah datang menyambutmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Kata Rasulullah,
Kalau kita punya dosa, saking banyaknya dosa, sampai langit yang biru penuh dengan dosa kalian, tidak pernah syirik dengan Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah datang menyambut taubat kita dengan sebesar lengkungan bumi pula. Impas apa impas? Asal jangan syirik. Inilah makna Al-Qudus. Setelah Qudus, Assalam, ya, Assalam. Allah menamai dirinya dengan Assalam karena penyelamatan yang dilakukannya atas segala sesuatu yang menimpa semua makhluknya, dari segala perubahan, pengaruh, kekurangan, dan dari kepanaan. Assalam mengandung pengertian bahwa segala kesejahteraan di alam semesta ini berasal dari Allah, bersandar dan akan kembali kepada Allah. Bu, Assalam yang menyelamatkan. Coba, luar biasa. Kalau orang terjadi kecelakaan, orang kena musibah, Anda bertanya, kalau begitu, kalau memang Allah Assalam, nggak akan ada musibah, nggak akan ada kecelakaan, nggak akan ada tabrakan beruntun. Kemarin berapa hari yang lalu di Ciawi, truk yang bawa galon aqua nyelonong, boleh jadi remnya belum, boleh jadi dia ngantuk. Bayangin di gerbang tol malam-malam mobil antri, yang mati di tempat 8 orang. Apakah Allah tidak bekerja dengan Assalam? Allah bekerja. Cuman yang lalai manusia. Coba ibu lihat An-Nisa 79. Yang lalai manusia bukan Allah. Allah sudah Assalam, Allah sudah menyelamatkan. Silakan Anda lihat An-Nisa ayat 79. Mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan asalnya dari Allah. Sesuatu yang buruk karena kesalahan kalian sendiri. Anda lihat, Allah itu Assalam, maha menyelamatkan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Syarat dalam menjalani hidup wajib pakai otak. Kalau remnya blong, celaka, yang salah Allah apa orang bersangkutan? Kalau lagi nyetir tidur, yang salah Allah atau orang bersangkutan? Orang bersangkutan. Jangan nyalahin orang. Tempo hari di KM 91 tabrakan beruntun, 21 mobil, hampir 20 orang yang meninggal. Saya tahu persis kenapa. Karena saya waktu itu pulang dari Bandung, nggak boleh lewat ke situ. Akhirnya kita dibuang kepada Larang, muter. Kenapa? Pasir, baru habis nyedot pasir di pangkalan pasir, masukin ke truk, padat kan karena basah, betul nggak? Padat karena basah. Karena pasir ini nggak ditutup, di jalan kejemur matahari, otomatis lama-kelamaan kering. Kalau yang namanya pasir kering, tidak ada airnya, kan jadi mumbul. Tahu nggak jadi mumbul? Jadi mumbul. Naik, dia mengembang. Karena airnya sudah tidak ada, sudah ngucur sepanjang jalan, sudah kejemur. Apa yang terjadi? Pasirnya aur-auran di jalan tol.
makin banyak tumpah ke jalan tol karena angin besar. Namanya di jalan tol kan ngebut tuh mobil. Kemudian yang namanya jalan tol itu ketutup pasir, otomatis mobil tidak nginjek aspal, tapi yang diinjek pasir, goyang, tabrakan beruntun. Saya tanya, yang salah Allah yang maha penyelamat atau manusia? Manusia. Harusnya tuh pasir tutupin pakai terpal, ikat biar gak terbang. Yang salah manusia, bukan Allah. Sekarang coba ibu lihat lagi surat Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Harus bagaimana? Wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Anda lihat kalimatnya, kata Allah, musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Ya kayak yang di jalan tol Ciawi, yang salah orangnya, remblong dipakai. Yang salah orangnya, lagi nyetir ngantuk. Di KM 91 yang salah orangnya, kenapa pasir nggak ditutup? Tidak menyalahkan Allah, Allah udah punya aturan. Kebaikan dari Allah, yang jelek karena otak lu nggak dipakai. Coba ibu lihat, kita lihat di YouTube rumah yang longsor kegerus air kali. Yang salah Allah apa orang? Orang bikin rumah di pinggir kali. Pinggir kali, giliran longsor Pemda minta ganti rugi. Nah lu kagak mikir bikin rumah di situ. Coba rumah kebakaran, korslet listriknya, kenapa? Nyolok. Yang salah siapa? Dia. Bahaya, nggak resmi nyolok. Jadi kata Allah, koreksi diri. Allah itu As-Salam, maha penyelamat, selalu menyelamatkan. Kalau ada kecelakaan, ada musibah, jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin orang. Gara-gara lu, nunjuk orang satu, nunjuk kita tiga. Ngaca. Apa kesalahan saya? Karena Allah sudah As-Salam, maha penyelamat. Allah penyelamat, mengandung pengertian bahwa Allah pemberi keselamatan bagi semua hambanya. Merupakan suatu etika bagi orang yang mengetahui bahwa Allah adalah yang menyelamatkan manusia dari lidah dan tangan mereka. Nah, ini dia. Allah menyelamatkan manusia dari lidah dan tangan mereka. Makanya Nabi bilang, yang namanya orang yang beriman yang menyelamatkan tetangganya dari lidah dan tangan mereka. Jangan ngomongin tetangga, jangan ngomongin orang, jangan nyakiti orang dengan tangan. Misalnya tetangga punya pohonan, diguyur pakai minyak tanah, ada yang begitu. Tetangga punya tanaman, sengaja punya kambing suruh makanin tanaman tetangga. Ada sama tetangga yang jahat, sama tetangga seumur-umur berantem mulu. Aneh kan? Orang yang beriman, kata Nabi, tidak pernah menyakiti tetangga dengan lidah, dengan tangan. Tidak pernah. Di kita banyak yang ngaku Islam, salawatan apal, yasin apal, tahlil pintar, pala pakai kudungan. Tetangga dikata-katain. Ada yang begitu? Artinya As-Salamnya Allah belum ada. Harusnya kita tolongin tetangga yang susah, tolongin keluarga yang susah. Kalau memang diri kita mengaku hamba Allah, memiliki sifat Allah, sifat ketuhanan, As-Salam, selamatkan orang.
Ini mah lagi kesel sama tetangga tabrakan. Syukur gue girang banget dah dia kewalat sama gue, sotoy. Siapa lu? Senang lihat orang lain sengsara, sengsara lihat orang lain senang. Ini setan. Allah ini as-salam, maha penyelamat, maha menyelamatkan kita. Kalau mengaku hamba Allah, wajib memiliki sifat ketuhanan. Pengen nyelamatin orang, tetangga sakit nggak punya duit gara-gara miskin, dia nggak bisa ke dokter, bawa ke dokter dong sama Anda yang punya duit. Dia nggak bisa beli obat nggak bakal sengsara. Dia makan susah, beliin beras dong. Anaknya nggak sekolah, sekolahin sama kita nggak susah. Berapa susahnya sih? Nggak bakal membuat kita miskin kok. Kalau kita merasa saya hambanya Allah, di mana Allah memiliki sifat as-salam, penyelamat, saya pun wajib menyelamatkan orang. Cuman setan ngapain nolongin orang, dia aja begitu. Rasul mengatakan, ayya buah amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang zolim sama kamu. Berikan sesuatu yang koret kepada kamu. Hubungkan silaturahim yang memutuskannya dengan kamu. Satu. Kalau benar-benar kita hamba Allah, kata Rasulullah, ayya buah amman dolamaka. Kalau ada orang zalim jahat sama kita, maafkan. Dasar setan, gue mau sampai kapan nggak bakal maafin dia. Kebayang lagi dia nunjuk muka gue. Boleh jadi selama otak Anda normal, ada, tapi jangan diingat-ingat. Karena dia datang musibah itu, orang maki-maki kita, orang mitnah kita, menghina kita, tanpa izin Allah nggak bakal datang. Dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bidzillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Tanpa izin Allah, musibah nggak bakal datang. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah, hadapi dengan iman. Makanya ngaji memperkuat iman. Diulang biar melekat. Kayak macam ulama bilang, misal baca tasbih 1000 kali. Kenapa? Boleh jadi baca 100 belum melekat di hati. Terus baca lama-lama nempel di hati. Itu harapannya. Allah bisa karena biasa. Makanya biasakan Bu, selalu pengen nolongin orang. Ngapain nolongin dia? Salah. Justru itu setan menggoda Anda. Nah, ayya buah amban dolamaka. Anda punya tetangga, punya teman, ketemu cerot ngeludah. Apa salah gue ya? Maafkan. Nabi aja ibu-ibu tiap ketemu cerot ngeludah. Ketika nggak ada yang ngeludahin, dia nanya, kemana ya ibu yang suka ngeludahin saya? Dicari. Ada bapak-bapak nanya, Pak, ibu-ibu yang suka ngeludahin saya, rumahnya di mana? Di sono Muhammad, lagi sakit ya. Kalau kita mah syukurin. Nabi ingat. Rumahnya di mana? Di sono. Langsung Nabi samperin. Dia memberikan salam. Kenapa ibu? Sakit. Kenapa kamu nengokin saya? Kan biasa ibu tiap pagi ngeludahin saya. Sekarang nggak ada. Saya tanya sama tetangga ibu, rumah ibu di sini, katanya sakit. Saya tengokin, ibu tadi bilang, Muhammad, saudara saya aja belum ada yang nengokin. Kamu manusia yang pertama nengokin saya. Padahal tiap pagi saya udahin. Nggak apa-apa, kata Rasulullah. Nanya lagi Rasul, ibu sudah minum belum? Dijerangin air, dimasakin air di kompor dia. Dikasih minum. Kalau kita barangkali teh panas, minum Bu. Ibu tadi bilang, kenapa engkau baik banget sama saya? Karena Allah perintahkan saya memaafkan orang yang zalim kepada saya. Kalau ibu, ada orang tiap pagi cerot
ngeludahin, cerot ngeludahin. Dengar dia sakit, nengokin kagak loh. Rasul doain biar cepat sembuh ya Bu. Emang kenapa? Biar ibu puas ngeludahin saya lagi. Coba kalau ibu dibikinin minum teh panas nggak? Boro-boro. Didoain biar sembuh nggak? Boro-boro syukurin. Itu sifat Rasul yang ada dalam diri Allah. Assalam, penyelamat. Apa yang terjadi? Ibu tadi mikir betapa mulianya Islam, betapa hebatnya Islam. Diludahin tiap hari, bukan marah, bukan dendam, ditengokin, dimasakin air, didoakan. Langsung ibu yang tukang ngeladahin baca 2 kalimat syahadat. Itu dia. Makanya Allah bilang hidup kita harus selalu dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan. Anda buka Ali Imran 159. 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil Aram. tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar kamu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampunan buat mereka. Bu, kenapa Islam diterima? Lintalahum. Rasul memperlakukan orang lain sejahat bagaimanapun dengan kelemah lembutan. Ibu bayangi, ibu-ibu yang tukang ngeludahin tiap hari, kalau ibu ogah nengokin, syukurin dia sakit. Boro-boro masakin teh panas, boro-boro ngedoain. Allah bilang, kenapa orang tadi tunduk dengan Muhammad Rasulullah? Lintalahum. Rasul selalu bersikap lemah lembut kepada mereka. Apakah cukup dengan kelemah lembutan? Tidak. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau Muhammad keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitar kamu. Ini trik mengalahkan orang sekeras bagaimanapun dengan kelemah lembutan. Contoh, monyet nempel di sebuah pohon di atas. Angin gede, ngagelebub, gede. Tahu nggak angin ngagelebub? Gede. Jatuh apa enggak? Enggak. Kenapa? Pegangan. Ada angin badai, bikin kencang pegangan tuh monyet di pohon. Datang angin cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi pelan apa kencang? Itu monyet ngantuk. Bobo. Sudah ngantuk bobo. Akhirnya jatuh. Kalah dengan kelemah lembutan. Ini gambaran. Kalau angin gede, monyet mungkin kenceng pegangan. Badai kenceng, mungkin kenceng pegangan. Dengan lintalahum, dengan kelemah lembutan. Teguling. Hati-hati ada. Jadi kalau ada orang kasar, nyebelin, nyakitin, Allah bilang lintalahum, dengan kelemah lembutan. Apakah cukup?
Yang namanya menghadapi orang yang kasar dengan kelemah lembutan, dengan assalamnya Allah, belum. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan dosa mereka sama Allah. Punten, kalau ada orang jahat sama kita, sudah dimaafkan, lalu mohon sama Allah, ampuni ya Allah dosa dia. Apakah Anda sudah melakukan ini atau tidak? Tidak. Ini assalamnya Allah. Kata Allah sudah satu, lemah lembut. Dua, memaafkan kesalahan mereka. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Selesai? Belum. Wasawwirhum, kata Allah, bermusyawarah dengan mereka. Ibu, kalau udah gedek sama orang, mau nggak bermusyawarah? Ini setan bukan? Allah yang bilang sudah dimaafkan, mohon ampun kepada Allah, musyawarah ada masalah. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah azam, azam itu adalah niat yang sangat kuat. Azam. Sudah azam belum? Sudah punya niat yang saya kuat belum? Kalau sudah azam, niat yang sangat kuat, patawakal ala Allah, kerjakan azam kalian, niat kalian, lalu bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang yang bertawakal. Bu, ini maha penyelamatnya Allah, assalam. Sejahat bagaimanapun orang, dimaafkan. Ngomongnya lemah lembut, mohon kepada Allah dosa mereka biar diampuni. Bermusyawarah dengan mereka. Contoh tadi si ibu, contoh yang lain. Ketika Rasulullah pulang berinkognito ke suatu daerah dengan para sahabat, ngasok di Madinah. Rasul duduk di bawah pohon korma yang rindang, pedangnya ditaruh di gantungan korma. Pohon korma kayak pohon palem, Bu. Walaupun kering, ini nggak bakal jatuh dari pohonnya, kecuali dipotong, digergaji. Nah, batang-batang korma yang sudah kering dipotong oleh orang, Nabi gantungkan pedangnya di situ. Para sahabat di tempat yang lain bisa. Kata mereka, biar Rasul biasa istirahat. Kalau barang anak kita nggak bisa istirahat, menghormati Rasul. Rasul duduk di bawah pohon korma karena angin agak layar-layar, belum tertidur, agak layar-layar, hampir tertidur. Datang orang Yahudi jahat, diambil pedang Nabi di pohon korma, diginiin, Muhammad, aku bunuh kau. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Gagah banget orang Yahudi. Kata Rasulullah, hanya Allah. Ya Allah, selamatkan saya. Begitu orang Yahudi mendengar nama Allah, dia gemeteran, berat. Kalau orang Ciamis bilang namanya ngadeg-deg, duduk di tanah, dia gemeteran, saking mendengar nama Allah. Lalu Nabi Muhammad berdiri, pedangnya kan copot dari tangan dia yang dipegang sama Nabi. Nabi berdiri. Sekarang kamu akan saya bunuh. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Orang Yahudi tidak berdaya. Dia hanya bilang, hanya engkau Muhammad. Maafkan aku. Nabi Muhammad bilang, saya maafkan kamu. Pergi. Dia jalan. Ternyata dia perginya ke kelompok sahabat yang di pohon korma, kelompok yang lain. Nyamperin dia ke situ. Dia berpikir, betapa hebatnya Islam. Mau dibunuh, kok dimaafkan? Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Kenapa?
kembali kepada Ali Imran 159, lintalah. Karena kelemah lembutan. Coba kalau kita mengaku hambanya Allah, ada dalam diri kita sifat Allah As-Salam, penyelamat, pikirkan oleh Anda. Kalau selama ini kelakuan Anda masih tidak menyelamatkan orang, mikir sampai kapan? Pikirkan oleh Anda. Tetangga saudara kelaparan, kasih beras. Nggak sekolah, sekolahin. Nggak ke dokter, gara-gara punya duit bawain ke dokter. Obatnya nggak bisa dia tebus, kenapa nggak kita tebusin? Nggak bakal miskin. Saya ngegambarkan diri kita ini kayak paralon, nih paralon. Ini keran keluarga, suami istri, anak-anak. Ini keran keluarga besar, mertua, ipar, orang tua. Ini keran anak yatim, ini keran fakir miskin, ini keran lingkungan. Kalau kelima-lima keran dibuka dengan terbuka ngablak, saya tanya, air yang ngalir di paralon gede apa enggak? Arti paralonnya basah apa enggak? Basah. Apa maksudnya? Rezeki bukan punya kita, milik Allah. Buktinya lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya ada. Kenapa nggak kita salurkan dengan mereka? Makin banyak kita berderma, makin banyak kita bersedekah, makin melimpah ruah, tidak akan terbayang oleh otak kita. Itu lintalahum, dengan kelemah lembutan, memaafkan kesalahan orang, mohon ampun kepada Allah dosa orang-orang tadi dari kita. Harus selalu bermusyawarah dengan mereka. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu menyakiti orang? Tanya permasalahannya. Jangan sotoy meraba-raba karena ini. Belum tentu. Semua punya background masing-masing. Jadi ini assalam, Bu. Karena Allah punya sifat assalam, kita manusia yang oleh Allah diberikan sifat ketuhanan, pasti dalam diri kita ada assalam, selalu pengen menyelamatkan orang. Kalau kebalikannya, Anda kemasukan setan, ingin menjahati orang, ingin mencelakakan orang, ingin menyusahkan orang. Nauzubillah min dzalik. Ada pertanyaan, ngacung? Silakan. Saya mau nanya kejadiannya baru kemarin, begini, saya kan biasa kalau ketemu orang itu kan orang itu ajar, maksudnya kalau ajar gitu apa namanya ramah dah gitu kan. Ya. Tiba-tiba saya nanya, dia cemberut sama kakek nyawa gimana? Saya kan bingung ya. Saya katanya saya punya saudara saya katanya main marah gitu. Saya memang tidak tahu apa-apa, Mas. Terus begini, Mas. Ini saya tanyain, apa itu orang saya tanya baik-baik, apa saya jamin aja, Mas? Bu, orang tadi punya masalah. Ditanya, ternyata nggak jawab. Jangan dipikirin. Siapa tahu habis ditagih utang. Siapa tahu berantem sama lakinya. Iya, jangan Anda pikirin, Anda tanya, ada urusan, lu yang baper. Salah. Apa saya tanya? Tanya. Anda nggak usah ikut campur urusan orang. Kan bukan Anda yang ngerjain. Saudara Anda jangan dipikirin. Ini ya yang salah. Yang bikin kita berantem karena akal sehat kita nggak jalan. Kan bukan gue yang melaksanakannya. Begitu. Ngapain mikirin urusan orang? Iya, ya iya, lu tanya aja. Nggak usah lu nanya kenapa lu nggak nakor sama gue. Emang saudara gue yang mana yang main selingkuh sama laki lu? Nggak usah lu sotoy mau tahu urusan orang. Yang penting lu nanya sama tetangga lu, oke? Ya silakan. Salam. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, di mana Anda? Di mana Anda? Sok. Ada musibah.
Ya tidak ada musibah kecuali izin Allah ya. Terus kalau seperti banjir itu kan atas perbuatan manusia ya. Betul. Kenapa buang sampah di kali? Itu alasan mereka memang salah kita, kan Allah mengizinkan itu gimana Mas? Bu, kan dalam Quran, dalam hadis Nabi selalu dikatakan sebab dan akibat. Yang menyebabkan banjir, lu buang sampah sembarangan. Kalau tidak mau banjir, otak lu dipakai yang di atas, dan pakai nafsu. Jangan buang sampah ke kali dong, diuruk, dikubur, dibakar. Izin Allah karena manusia melakukan kesalahan. Itu. Ya, silakan yang lain. Mangga. Ya. Tidak masalah, karena tetangga, saudara ada 3. 1, yang punya satu hak, rumahnya dekat, beda agama, dia hak sebagai tetangga, bantu oleh kita. 2, tetangga 2 hak, rumahnya dekat, satu agama, hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim. 3 hak, rumahnya dekat, satu agama, masih keluarga, hak sebagai tetangga, hak sebagai satu agama, hak sebagai saudara. Jadi beda-beda. Silakan Anda bantu orang yang tidak satu agama, tidak masalah. Yang jangan kalau Anda keluarkan zakat buat mereka, tidak berhak. Zakat hanya orang muslim yang boleh. Non muslim walaupun miskin bukan dari zakat, dari sedekah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak, kalau setelah setengah Saban masih boleh puasa Saban? Boleh. Kenapa? Ada ulama, bukan Nabi, ada ulama mengatakan setelah nisfu Saban jangan puasa. Maksudnya persiapan masuk Ramadan, jangan sampai puasa sunat dikerjakan, giliran puasa Ramadan udah letoy lo, itu maksudnya. Apalagi kalau masih utang puasa bulan Ramadan, bayar walaupun sudah lewat nisfu Sa'ban. Begitu. Silakan yang lain. Mangga. Salam. Boleh. Yang tidak boleh Anda bisa lihat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa bis sabil fariidatan minallah. Yang berhak menerima zakat hanya 8 golongan: fakir, miskin, amil zakat, budak belian, mu'alaf, orang yang berhutang di jalan Allah, guru ngaji yang miskin, kemudian yang terakhir ibu sabil. Yang tidak boleh ada zakat apapun, zakat harta, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat binatang, tidak boleh diberikan ke garis lurus. Saya tidak boleh zakat ke emak bapak saya, nenek kakek saya, anak mantu cucu saya, karena kita harus ngasih nafkah dari pihak saya, dari pihak suami saya. Boleh ke samping kakak, adik, bibi, uak, syaratnya fakir miskin. Jangan zakat ke garis lurus. Silakan yang lain. Mangga. Salam. Bagaimana hukum haul itu? Haul tidak wajib. Tapi kenapa kita bikin haul? Haul ini tiap tahun. Orang yang meninggal kita bikin haulan. Mendoakan. Kita mikir dia meninggal udah 5 tahun. Misal kalau haul kelima. Kita anaknya, mantunya, bininya, ponakannya, selama dia meninggal 5 tahun udah berapa kali hatam Quran. Itu kegunaannya. Udah berapa banyak ayat Quran yang hafal.
Berapa banyak ngebangun masjid? Berapa banyak nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren? Berapa banyak anak yatim yang disekolahin? Betapa banyak fakir miskin yang disekolahin dan seterusnya? Itu pertanyaan kita. Sampai di mana ketakwaan saya? Sampai di mana keimanan saya? Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Itu kegunaan hawalan. Tidak ada kewajiban, nggak bikin hawalan juga tidak bermasalah. Yang penting kita koreksi diri. Salam. Silakan yang lain. Enggak. Kalau saya ngaji hanya di rumah sendiri. Sebentar Bu, sebentar. Kalau saya ngaji nggak pergi ke pengajian, satu, Anda tidak ada silaturahim. Dua, Rasul bilang, kalau Anda hanya belajar sendiri, gurunya setan yang merekayasa otak. Mana yang paling enak saya kerjakan, yang tidak enak tidak saya lakukan. Makanya yang benar ngaji ada gurunya, diterangkan. Nggak ngerti, nanya, itu yang benar kata Nabi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya, Mama. Mohon tanya. Saya dulu pernah punya dikasih pinjam ponakan waktu saya beli kontrakan. Tetapi ponakan itu selama masih hidupnya saya bayar, dia nggak mau terus. Terus sekarang udah meninggal, itu hukumnya gimana, Ma? Ponakan saya selama hidup saya apain, nggak mau terus apa? Dibayarnya nggak mau. Dibayarnya Nggak mau, bilang aja buat duit, katanya gitu. Tapi saya punya niat baik, kalau saya ada rezeki, kepengen badalin haji dia, hukumnya bagaimana, Mama? kalau orang yang punya kontrakan dibayar tidak mau, rezeki nomplok. Jarang-jarang lu punya ponakan yang baik. Kebanyakan ponakan kan mangpang-mengpeng, ada encingnya, ditagih, dimahalin. Bersyukur Anda punya ponakan seperti itu. Anda punya niat badalin haji, mangga silahkan. Tapi Anda lihat di dalam Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Istata'a, mampu, sanggup, kuasa, terbagi dua. Satu, istata'a dengan sendirinya, badan sehat, negara yang dituju aman, perjalanan aman, keluarga yang ditinggal aman, segera tunaikan haji. Titik. Dua, istata'a dengan bantuan orang lain. Satu, orang tadi lagi hidupnya kaya, cukup buat haji, sampai mati nggak juga haji, maka hukumnya wajib dibadalkan haji oleh ahli warisnya. Ongkosnya diambil dari harta peninggalan dia, hukumnya wajib. Titik. Dua, orang ini masih hidup, kaya, duitnya banyak, cuman bengek, sakitan mulu. Orang ini wajib haji karena dia bengek tiap hari ke dokter, nggak mungkin dong ke Mekah. Dibadalkan oleh orang lain, ongkosnya dari asap pejet, dari duit dia. Titik. Tiga, orang ini lagi hidupnya nggak kaya, nggak ada kewajiban haji, uang dia pas-pasan, cuman anak bantunya kaya dan orang beriman, dibadalkan haji. Ini orang tuanya, ini tidak wajib, tapi anak mantunya jadi anak soleh, anak yang solehah. Perkara ibu ini, ponakannya tidak mau juga dibayarin kontrakan. Punya hitung sekian tahun sudah sekian. Saya niat akan membadalkan, bagus, artinya Anda tahu diri, nggak mau bebas begitu aja. Bu, badal haji saat ini $1.500 kalau di travel saya. Kalau dolar itu 16.000, artinya sekitar 24 juta badal. Berarti hukumnya saya, Mama. Boleh. Syaratnya yang tiga ini. Dua, satu, dalam 1 tahun orang tadi hanya menghajikan 1 orang. Dua,
Orang yang membatalkan haji harus orang yang sudah haji. Kalau yang belum haji tidak bisa membadalkan haji orang lain. Silakan yang lain Mangga. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum Mama. Salam. Bagaimana Mama saya tanya yang tadi kejadian di Ciawi itu kan yang meninggal banyak ya Mama ya. Terus ada kejadian lagi yang punya jalan ke Pelabuhan Ratu juga ada Mama juga banyak meninggal. Apa ya Pak itu meninggal takdir harus begitu? Bu, takdirnya Anda lihat Yunus 49. Likulli sayin ajal. Faida jaa ajal hiluna satan rastakdimu. Semua manusia akan bertemu ajal. Kalau sudah datangnya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Matinya sudah ajal, sudah takdir. Tapi jalannya kesalahan manusia. Gitu. Jadi matinya sudah takdir, tapi jalan kematiannya karena kelalaian manusia. Silakan yang lain. Kata Ipin, kalau ada orang bunuh diri, takdirnya memang mati, tapi jalannya dia salah, tidak beriman, dia bunuh diri. Kenyataannya kalau belum saatnya mati, walaupun dia bunuh diri, kagak mati-mati. Contoh, suaminya selingkuh, bininya jengkel. Dulu di Merpati Bu, tahun berapa? Tahun 80-an tuh. Karena lakinya selingkuh, itu bininya Bu, naik ke genteng, megangin listrik, nyetrumin diri. Kagak mati. Mana tetangganya? Gue yakin tetangganya inget. Tahun 80-an, jatuh ngagolong dari genteng, kakinya patah. Di Surabaya, ada suaminya selingkuh, bininya jengkel, udah rapat keluarga, udah rapat RT, suaminya bilang gak akan selingkuh. Dia kesel, otaknya nggak jalan, yang dipakai nafsu. Beli minyak tanah 2 liter, dia guyur diri, cekrek-krek api nyala. Begitu tubuhnya kebakar, sakit, kelojotan di tengah rumah. Dia nggak tahan, lari keluar. Tetangganya ngelihat, ambil air seember diguyur, karena jadi mati. Ini perempuan bodoh, otaknya nggak dipakai. Lu pikir badan lu lagi utuh, lu masih cantik, laki lu selingkuh, apalagi udah kebakar, on. Bu, kalau belum saatnya mati mah gak bakal mati. Coba, ada orang yang suaminya selingkuh, dia beli silet, seret, darah keluar, dia pikir nadinya udah putus, belum, masih hidup, baru keluar darah dikit. Suaminya udah minta maaf, nggak selingkuh, emang hobi. Selingkuh deui, selingkuh deui. Dia beli baygon, gelok-gelok diminum. Enak, muntah, kagak jadi mati. Udah pengen mati. Suaminya emang hobi selingkuh, balik dari selingkuh, dia jengkel banget. Ya Allah, gua mah minum baygon kagak mati. Bu, loncat ke sumur, kagak mati. Musim kemarau, airnya cuma sedengkul. Jadi walaupun udah kepengen mati, kalau belum saatnya mati, kagak mati. Tapi walaupun tidak ingin mati, pasti pengen mati. Pasti mati kalau saatnya mati. Ngerti maksud saya? Baik Ibu, kita mohon sama Allah. Ada Ibu Suwarti binti Dali, jamaah kita Bu di sini. Meninggal dunia kemarin hari Sabtu tanggal 8 Februari di Rumah Sakit Ridwan. Dan kita berdoa, selain daripada Ibu Suwarti, keluarga kita yang telah meninggal dunia sebutkan oleh Anda. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Zakirna minhu ma'nasina wa alimna minhu ma'jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaun